Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman-Nya dari Efesus 4 ayat 20, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, skisma atau perpecahan di gereja timbul adalah karena egoisme dari para pemimpin gereja dan pengikutnya. Bibit perpecahan sudah terjadi di Efesus karena berbagai pengajar palsu yang menyesatkan, ditambah dengan perselisihan di antara sesama jemaat. Karena itu Paulus menasehati jemaat di Efesus supaya mereka tetap memelihara kemurnian iman dan menjaga keutuhan dan kesatuan jemaat. Di ayat 2-6, Paulus berkata demikian, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua." Hidup rukun di dalam persekutuan yang kudus adalah tugas panggilan setiap orang Kristen. Karena Tuhan mengutus anaknya Yesus Kristus ke dunia adalah untuk memperdamaikan dirinya dengan manusia, agar manusia juga dapat berdamai dengan sesamanya. Sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya, Dia berdoa demikian, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Yohanes 17 ayat 21. Hidup rukun dalam persekutuan yang utuh hanya dapat diwujudkan dengan cara hidup baru, yaitu pembaruan roh dan pikiran. Di dalam ayat 24-32, Paulus menjelaskan konsep manusia baru yang hidup menurut roh dan kebenaran, yaitu mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tidak berdusta, apabila marah tidak berbuat dosa, dan janganlah matahari terbenam sebelum amarahmu padam. Artinya jangan mendendam, tidak memberikan kesempatan kepada iblis, tidak mencuri, dan tidak berkata kotor, tetapi memakai perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tidak mendukakan Roh Kudus dengan berpaling dari iman percaya, membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan segala kejahatan. Ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kesatuan gereja dan keutuhan persekutuan dapat terwujud hanya apabila pemimpin dan warga gereja tunduk di bawah pimpinan sang kepala gereja, yaitu Yesus Kristus. Hal ini harus dimulai dengan pembaruan roh dan pikiran kita, sehingga dalam hidup persekutuan bukan pikiran dan keinginan kita yang memandu, tetapi Roh Kudus. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus berarti menerima dan mengikuti firman Tuhan sebagai dasar kebenaran yang mutlak dan hakiki, bukan rumusan pikiran cerdas manusia. Pemahaman tentang ajaran dan dogma yang berbeda harus diukur dengan firman Tuhan, sehingga kita dapat melihat dasar kebenaran yang sama yang dapat mengikat dan mempersatukan. Roh dan pikiran yang dibaharui akan memampukan kita mengenal Yesus Kristus dan kehendak-Nya, sehingga kita dapat hidup rendah hati, tidak saling membenci dan mendendam, tetapi hidup saling mengasihi dan saling mengampuni. Perkataan yang diucapkan adalah perkataan yang membangun persekutuan untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu, hiduplah dipimpin Roh Kudus dan Yesus Kristus. Hidup rukun di dalam persekutuan damai sejahtera Tuhan, karena untuk itulah kamu telah dipanggil. Selamat hidup baru, selamat hidup rukun di dalam Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik,
Biarlah kami menunaikan tugas panggilan kami, mau dipimpin Tuhan, dan kemudian hidup rukun dalam damai sejahtera Tuhan dengan sesama kami. Kuatkan kami melakukannya, hanya dengan penyertaan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.